Malam turun. Angin berbisik membawa bau tanah basah. Warga kampung menggigil menatap jalan gelap di ujung desa. Karena mereka tahu malam ini sesuatu akan muncul. Bukan manusia, bukan pula roh biasa, tapi pocong tanpa kepala yang datang mencari nyawa berikutnya. Desa Wonoasri sebenarnya termasuk desa yang tenang. Letaknya tak jauh dari jalur rel kereta tua yang sudah jarang dipakai. Hanya sesekali ada kereta barang yang lewat. Sawah luas membentang dan rumah-rumah penduduk masih sederhana. Kebanyakan berdinding papan dengan halaman berpasir. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, suasana desa berubah drastis. Orang-orang mulai takut keluar rumah, bahkan di siang bolong. Suara azan yang biasanya menjadi tanda keramaian justru tak lagi ramai disahut jamaah. Anak-anak tak berani bermain di luar dan banyak keluarga menutup rapat pintu mereka meski matahari masih bersinar. Semua ini bermula dari teror sosok yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Seorang pocong yang membawa kepalanya sendiri. Kejadian pertama dialami oleh Pak Rahmat, seorang petani tua yang terbiasa berangkat subuh ke sawah. Pagi itu, saat embun masih basah di ujung daun padi, ia melihat sesuatu berdiri di tengah jalan dekat rel kereta. Sosok itu terbungkus kain kafan lusuh, penuh tanah dan bercak darah kering. Namun, yang membuat Pak Rahmat hampir pingsan adalah fakta bahwa pocong itu tidak memiliki kepala di atas bahunya. Kepalanya justru terjepit di antara kedua lengannya, digendong layaknya bayi. "Pak, tolong sambungkan kepalaku ini." Suara berat dan parau keluar dari kepala yang dipeluknya. Bibir pucat itu bergerak jelas, matanya menatap kosong, tapi seakan memohon. Pak Rahmat berteriak histeris, menjatuhkan cangkulnya, lalu berlari sekencang mungkin ke arah desa. Sesampainya di rumah, ia langsung pingsan. Sejak saat itu, kabar merebak bahwa ada pocong yang mencari orang untuk menyambungkan kembali kepalanya. Semula orang-orang menganggap itu hanya halusinasi seorang tua. Namun, teror berikutnya membuktikan bahwa kisah itu nyata. Malam berikutnya, keluarga Bu Sumarni mengalami kejadian serupa. Sekitar jam 11 malam, ketika seisi rumah sudah terlelap, terdengar ketukan keras di pintu kayu mereka. Tok, 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 suaranya berat dan berulang. Bu Sumarni, yang semula enggan membuka, akhirnya memberanikan diri melihat lewat celah jendela. Saat itulah ia hampir menjerit. Di depan pintu berdiri pocong tanpa kepala itu. Kepalanya diangkat tinggi-tinggi, menatap langsung ke arah jendela. Dari bibir pucat kepala itu terdengar suara lirih. "Tolong, tolong ikatkan lagi kepalaku. Aku tak bisa menyatu." Bu Sumarni langsung jatuh terduduk, tubuhnya gemetar, sementara anak-anaknya terbangun karena suara ibunya. Mereka semua hanya bisa bersembunyi di balik pintu kamar, mendengar suara ketukan yang semakin keras, seakan pintu rumah hendak jebol. Setelah hampir setengah jam, suara itu berhenti. Ketika pagi tiba, di depan pintu rumah mereka terdapat noda darah mengering dan bekas tanah basah, seolah-olah ada yang menyeret sesuatu. Sejak malam itu, warga desa tidak ada yang berani keluar rumah selepas maghrib. Namun, anehnya, pocong itu tidak hanya muncul malam hari. Ada warga yang mengaku melihatnya di siang bolong, berjalan pincang di jalan desa sambil menenteng kepalanya. Pak Karyo, seorang pedagang, bercerita bahwa saat ia sedang menyiapkan dagangan di warung, pocong itu muncul dari arah rel kereta. Kepalanya dibiarkan tergantung di tangan kanan, darah menetes ke tanah berpasir. "Tolong Karyo, sambungkan kepalaku. Aku mati tidak wajar." Suara itu menggema di seluruh ruang warung. Pak Karyo ketakutan setengah mati.
langsung kabur meninggalkan dagangannya begitu saja. Sejak itu, ia memilih menutup warungnya dan pindah sementara ke rumah saudaranya di kota. Teror yang tak mengenal waktu inilah yang membuat warga desa benar-benar terpojok. Mereka tidak bisa lagi merasa aman, baik siang maupun malam. Ada seorang ustadz di desa itu, Ustadz Mahfud, yang berusaha menenangkan warga. Ia mengatakan bahwa pocong itu kemungkinan adalah arwah penasaran. Setelah ditelusuri, ternyata memang ada kisah tragis di balik rel kereta yang membelah sawah desa itu. Beberapa tahun silam, seorang pemuda bernama Bagas meninggal tragis tertabrak kereta api. Konon tubuhnya hancur berantakan, kepalanya terpisah jauh dari tubuh. Kematian itu tidak pernah ditangani dengan benar, bahkan pemakamannya pun terburu-buru. Kemungkinan besar itu arwah Bagas yang belum tenang, kata Ustadz Mahfud dalam sebuah pertemuan darurat di balai desa. Ia ingin kepalanya dipersatukan kembali, tapi caranya bukanlah dengan mengikuti keinginannya begitu saja. Kita harus berhati-hati. Arwah penasaran bisa menyesatkan kita, namun warga semakin panik. Sebab sejak pocong itu muncul, beberapa orang jatuh sakit secara misterius. Pak Rahmat, orang pertama yang melihatnya, kini terbaring lemah, tubuhnya panas dingin, mulutnya terus mengigau, kepalanya. Sambungkan kepalanya. Begitu pula Bu Sumarni yang tiap malam menjerit histeris karena merasa ada ketukan di pintu rumahnya. Malam-malam di desa Wonoasri berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Setiap rumah dipenuhi doa-doa. Setiap keluarga menyalakan lampu hingga pagi. Tapi tetap saja, suara ketukan, tangisan, bahkan kadang tawa lirih terdengar di sekitar rumah warga. Semua tahu, pocong tanpa kepala itu belum berhenti mencari, dan teror ini baru saja dimulai. Malam itu, desa Wonoasri semakin mencekam. Angin malam berhembus menusuk kulit, membawa suara-suara aneh dari arah rel kereta. Anjing-anjing liar menggonggong tak henti, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Warga desa yang biasanya masih suka duduk-duduk di teras selepas maghrib kini benar-benar mengurung diri. Semua pintu terkunci rapat, jendela ditutup kain tebal, bahkan lubang ventilasi pun disumbat dengan papan kayu. Namun teror tidak berhenti hanya dengan menutup diri. Pocong itu seakan tahu rumah mana saja yang menyembunyikan ketakutan. Ia mendatangi satu persatu rumah, mengetuk dengan keras sambil memohon hal yang sama. Sambungkan kepalaku. Malam itu giliran rumah keluarga Pak Darto yang diganggu. Ia tinggal tak jauh dari sawah, di rumah panggung kecil bersama istrinya, Bu Rini, dan dua anaknya yang masih kecil. Sekitar pukul 11:30 ketika semua sedang tidur, terdengar suara langkah berat di halaman. Tanah berderak, seolah sesuatu yang berat menyeret diri. Tok, 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 suara ketukan menggema di pintu. Bu Rini terbangun, tubuhnya langsung merinding. Ia mengguncang bahu suaminya. "Mas, ada yang mengetuk," bisiknya dengan suara bergetar. Pak Darto yang masih setengah sadar mencoba memberanikan diri. Ia mendekati pintu dengan hati-hati, menempelkan telinga. Dari luar terdengar suara lirih, serak, dan menakutkan. "Darto, aku butuh kepalaku. Sambungkan kepalaku." Pak Darto langsung mundur, wajahnya pucat pasi. Ia tahu itu bukan suara manusia. Apalagi tak ada yang mungkin memanggil namanya tengah malam kecuali makhluk itu. Ketukan semakin keras. Anak-anak mereka terbangun dan menangis ketakutan. Bu Rini berusaha menutup mulut anak-anak agar suara tangisan tidak terdengar keluar. Mereka hanya bisa berkumpul di sudut kamar, berdoa agar teror segera berlalu. Setelah hampir 1 jam, suara itu perlahan mereda. Namun ketika pagi menjelang,
Mereka menemukan noda darah mengering di ambang pintu, bercampur dengan pasir tanah basah. Kejadian itu membuat warga semakin yakin pocong itu benar-benar Bagas. Keesokan harinya, Ustadz Mahfud mengumpulkan warga di musala desa. Suasana penuh ketegangan, banyak yang tak berani bicara, sebagian hanya menunduk. Pak Rahmat yang sebelumnya masih sakit kini kondisinya semakin parah. Matanya kosong, bibirnya komat kamit mengulang kata-kata yang sama. Kepalanya, seolah ia sudah dirasuki sesuatu. Warga sekalian, suara Ustadz Mahfud tegas namun terdengar lelah. Arwah Bagas tidak tenang. Ia meninggal dengan cara mengerikan, tubuhnya hancur, kepalanya terlepas. Dan sepertinya pemakaman dulu tidak dilakukan dengan benar. Arwah seperti itu akan gentayangan menuntut apa yang belum terselesaikan. Bu Sumarni yang wajahnya pucat tiba-tiba bicara lirih. Kalau begitu, apakah kita harus menyambungkan kepalanya, Ustadz? Dia datang setiap malam mengetuk pintu rumahku. Aku sudah tak sanggup. Ustadz Mahfud menggeleng. Tidak bisa begitu saja. Kita harus cari tahu dulu di mana kepalanya dikuburkan. Kalau tidak, arwah itu akan terus menuntut. Warga mulai saling pandang, ketakutan bercampur keputusasaan. Hingga akhirnya, seorang lelaki tua, Mbah Wiryo, angkat bicara. Ia adalah saksi mata kecelakaan Bagas beberapa tahun silam. Dengan suara serak, ia menceritakan kembali tragedi itu. Waktu itu, kereta datang tiba-tiba. Bagas naik motor, mungkin dia panik. Tubuhnya terpental, kepalanya terlempar jauh, masuk ke semak-semak pinggir rel. Saat jasadnya dikumpulkan, kepalanya tidak pernah ditemukan. Orang-orang hanya menguburkan tubuhnya yang hancur tanpa kepala. Suasana musala mendadak hening, hanya suara napas berat terdengar. Kata-kata Mbah Wiryo membuat bulu kuduk semua orang merinding. Itu artinya kepala Bagas masih tertinggal entah di mana, tidak pernah dimakamkan bersama tubuhnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Pak Karyo yang baru saja kembali ke desa. Meski wajahnya masih trauma. Ustadz Mahfud menarik napas panjang. Kalau benar kepalanya masih ada di sekitar rel, kita harus menemukannya. Kita harus menyatukan jasadnya agar tenang. Kalau tidak, arwahnya akan terus berkeliaran, siang dan malam, mengetuk rumah kalian satu persatu. Malam itu, sebelum rencana apapun dijalankan, teror semakin menjadi. Pocong Bagas kembali muncul, kali ini di tengah jalan desa. Beberapa pemuda yang kebetulan sedang ronda malam melihatnya jelas. Sosok tinggi terbungkus kafan lusuh berdiri goyah. Kepalanya digendong dengan kedua tangan. Mata kepala itu memandang tajam ke arah mereka. Bibirnya mengucap lirih, "Siapa yang mau menyambungkanku?" Para pemuda langsung kocar-kacir, meninggalkan pos ronda. Esoknya, mereka semua jatuh sakit. Tubuh panas, mata cekung, dan setiap kali tidur mereka bermimpi sama. Bagas datang membawa kepalanya, menaruhnya di pangkuan mereka, lalu berbisik, "Tolong sambungkan aku." Desa Wonoasri semakin tercekik oleh ketakutan. Satu persatu keluarga mulai mengungsi ke desa tetangga. Rumah-rumah kosong, jalanan sepi, dan hanya tersisa beberapa orang yang masih bertahan, terutama karena mereka tak punya tempat lain untuk pergi. Namun, semua orang sadar satu hal. Semakin lama kepala Bagas tidak ditemukan, semakin ganas teror yang akan mereka alami. Dan malam berikutnya, pocong itu tidak lagi sekadar mengetuk pintu. Ia mulai masuk ke dalam rumah-rumah. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Wonoasri. Petir menyambar berkali-kali, membuat suasana semakin mencekam. Desa yang kini mulai ditinggalkan penghuninya tampak seperti desa mati. Dari sekitar 100 rumah, hanya separuh yang masih berpenghuni. Sisanya ditinggalkan begitu saja. Pintu terbuka, perabot berserakan,
ayam berkeliaran tanpa tuan. Di musala, Ustadz Mahfud bersama beberapa lelaki yang tersisa, termasuk Pak Darto, Pak Karyo, dan Mbah Wiryo sedang berdiskusi. Mereka tahu bahwa malam ini akan berat. Hujan deras membuat suara langkah sulit terdengar, dan inilah saat yang paling berbahaya. Pocong itu bisa mendekat tanpa ketahuan. "Warga sudah banyak yang pergi, Ustadz," kata Pak Karyo dengan wajah muram. "Kalau kita tidak segera temukan kepalanya, desa ini akan benar-benar kosong." Ustadz Mahfud mengangguk. "Aku tahu, tapi mencarinya di sepanjang rel saat hujan begini berbahaya. Bagas mati di sekitar sana, kepalanya mungkin masih terkubur entah di mana. Kita harus siapkan doa dan keberanian. Jika tidak, arwahnya akan semakin beringas saat mereka berbicara." Suara dentuman keras terdengar dari arah rumah Bu Sumarni. Bum! Seperti pintu dihempas sesuatu yang berat. Lalu terdengar jeritan melengking. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari ke rumah itu. Hujan membuat jalan licin, namun jeritan histeris Bu Sumarni membuat mereka tak bisa tinggal diam. Ketika sampai, mereka melihat pintu rumah Bu Sumarni terbuka lebar. Dari dalam, terdengar suara tangisan bercampur dengan suara aneh yang serak dan memohon. "Aku hanya ingin kepalaku disatukan. Tolonglah aku." Ustadz Mahfud langsung masuk. Di dalam rumah, ia melihat pemandangan mengerikan. Bu Sumarni terjatuh di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar. Di hadapannya berdiri sosok pocong Bagas. Kain kafannya basah kuyup oleh hujan, penuh tanah dan darah. Yang membuat semua orang membeku adalah pocong itu kini tidak hanya membawa kepalanya di tangan, melainkan mencoba menempelkannya ke lehernya yang kosong. Namun, kepalanya terus jatuh. Darah segar menetes ke lantai, menciptakan genangan yang berbau anyir. "Lihatlah, lihat, aku ingin kepalaku kembali." Suara kepala itu bergema, seakan berasal dari dua arah. Dari mulut kepala itu sendiri dan dari tubuh pocong yang tanpa kepala. Pak Darto yang melihat langsung hampir muntah. Pak Karyo berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Mbah Wiryo bahkan menangis, mulutnya komat kamit membaca doa. Ustadz Mahfud memberanikan diri maju. Dengan suara lantang ia berkata, "Bagas, arwahmu tidak tenang karena kematianmu yang tragis. Kami akan berusaha menemukan kepalamu, tapi jangan sakiti penduduk desa." Namun, pocong itu justru mendekat. Langkahnya berat, kain kafan menimbulkan suara gesekan di lantai basah. Tangannya yang kaku mengangkat kepala itu tinggi-tinggi, lalu melemparkannya ke arah Bu Sumarni. Kepala itu jatuh tepat di pangkuannya. "Kau yang harus menyambungkannya." Suara menggelegar membuat jendela rumah bergetar. Bu Sumarni menjerit sekencang mungkin, mendorong kepala itu. Namun kepala tersebut justru menempel di pangkuannya. Matanya terbuka, bibirnya tersenyum. Tubuh Bu Sumarni langsung kejang-kejang. Matanya melotot, seakan ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Ustadz Mahfud cepat membaca ayat-ayat suci dengan keras. Pocong itu terhuyung, lalu lenyap begitu saja bersama kepalanya, meninggalkan rumah dengan bau busuk yang menusuk. Namun, Bu Sumarni kini pingsan. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat seperti mayat. Kejadian itu membuat warga yang tersisa semakin kalut. Malam itu, mereka semua berkumpul di musala. Hujan tak kunjung reda, dan suara-suara aneh terdengar dari arah rel kereta. Kadang terdengar seperti suara tawa lirih, kadang seperti jeritan orang yang tertabrak. Ustadz Mahfud dengan tegas berkata, "Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Besok pagi, kita harus mencari kepala Bagas di sekitar rel. Kalau tidak, desa ini akan benar-benar binasa." Namun malam itu ternyata belum berakhir. Sekitar jam 3 dini hari, ketika hujan mulai reda, pocong itu kembali muncul. Kali ini,
ia mendatangi rumah Pak Rahmat yang masih terbaring sakit. Tetangga yang mendengar gaduh langsung berlari ke sana. Dari celah jendela, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka beku. Pocong Bagas berdiri di sisi ranjang, meletakkan kepalanya di dada Pak Rahmat, lalu perlahan mendorongnya ke arah leher Pak Rahmat, seolah mencoba menjadikan Pak Rahmat tubuh barunya. Pak Rahmat yang tadinya lemah mendadak menjerit keras. Tubuhnya melompat-lompat di ranjang seperti kesetrum. Matanya memerah, mulutnya berbusa. Ustadz Mahfud yang datang terlambat hanya sempat membaca doa. Lalu sosok pocong itu menghilang. Namun sejak malam itu, Pak Rahmat tidak pernah sadar lagi. Ia hanya terbaring dengan mata terbuka, bibir bergerak-gerak seakan berbicara, tapi tak ada suara keluar. Kejadian demi kejadian ini membuat warga sadar bahwa Bagas tidak sekadar mencari kepalanya. Ia ingin menyatu dengan tubuh manusia lain agar bisa hidup kembali, dan korban pertamanya sudah dipilih. Desa Wonoasri kini berada di ambang kehancuran. Ketakutan merajalela, doa-doa dipanjatkan, tapi teror semakin menjadi-jadi. Yang tersisa hanya satu harapan, menemukan kepala Bagas sebelum ia menemukan tubuh pengganti untuk dirinya. Pagi itu, hujan sudah reda, tapi desa Wonoasri masih muram. Jalanan becek, tanah sawah berubah jadi lumpur, dan suara serangga pagi terasa lebih nyaring dari biasanya. Tidak ada suara ayam berkokok, seakan mereka pun merasakan sesuatu yang janggal. Di musala, wajah-wajah pucat warga tersisa berkumpul. Malam sebelumnya masih membekas kuat di benak mereka. Bu Sumarni yang kerasukan setelah kepalanya dilemparkan pocong, dan Pak Rahmat yang kini terbaring dengan mata kosong seolah setengah mati. Semua orang tahu mereka tak bisa lagi hanya berdiam diri. Kalau kepalanya tidak ditemukan, arwah Bagas tidak akan berhenti, kata Ustadz Mahfud dengan nada tegas. Kita harus mencari di sekitar rel. Siapa yang berani ikut? Awalnya, semua diam. Tak seorang pun berani menatap mata Ustadz itu. Hingga akhirnya, Pak Darto mengangkat tangan. Saya ikut. Kalau terus begini, anak istri saya tidak akan bisa hidup tenang. Menyusul, Pak Karyo menghela napas panjang, lalu ikut berdiri. Kalau cuma bersembunyi, desa ini akan habis. Baiklah, saya ikut juga Mbah Wiryo. Meski tubuhnya renta, juga bersuara. Saya tahu tempat persis Bagas meninggal dulu. Kepala itu mungkin masih ada di sana, tertimbun tanah dan ilalang. Akhirnya, rombongan kecil pun terbentuk. Ustadz Mahfud, Pak Darto, Pak Karyo, Mbah Wiryo, serta dua pemuda desa bernama Juna dan Fadil yang memaksa ikut meski ketakutan. Menjelang siang, mereka berjalan menyusuri jalan tanah menuju rel kereta. Semak-semak liar tumbuh lebat di kiri kanan. Beberapa pohon pisang tampak layu, seakan energi kehidupan menghilang dari tempat itu. Udara terasa dingin, padahal matahari terik. Mbah Wiryo menunjuk sebuah lokasi di dekat tikungan rel. Disinilah Bagas terpental. Tubuhnya hancur di tengah jalur, tapi kepalanya saya lihat terlempar ke arah sana, katanya sambil menunjuk ke sebuah rumpun bambu besar. Mereka pun mendekati rumpun itu. Suasana langsung berubah hening, bahkan burung-burung yang biasanya berterbangan tak ada yang berani mendekat. Juna merasakan bulu kuduknya meremang, sementara Fadil terus menggenggam tasbih kecil di tangannya. Pak Darto mulai membersihkan ilalang dengan parang. Setiap tebasan seakan menyingkap rahasia lama yang terkubur. Hingga akhirnya mereka menemukan sesuatu. Sebuah gundukan tanah kecil yang berbeda dengan sekitarnya. Astagfirullah. Ini apa? Gumam Pak Karyo dengan wajah tegang. Ustadz Mahfud mendekat lalu membaca doa. Setelah itu, mereka bersama-sama menggali gundukan tersebut
dengan cangkul yang dibawa. Tanahnya lembek, bau busuk perlahan menyembur, membuat semua orang hampir muntah. Beberapa menit kemudian, cangkul Pak Darto mengenai sesuatu yang keras. Mereka berhenti, lalu mengais tanah dengan tangan. Dan disitulah terlihat sebuah tengkorak manusia. Retak di bagian atasnya masih terbungkus sisa kain kafan yang lapuk. Ya Allah, ini pasti kepala Bagas. Suara Ustadz Mahfud bergetar. Tiba-tiba angin kencang bertiup, ilalang berdesir keras, seolah seluruh hutan bambu hidup kembali. Dari arah rel terdengar suara gemuruh seperti kereta datang, padahal jalur itu sepi. Juna dan Fadil langsung mundur, wajah pucat, tangan gemetar. "Ustadz, kita harus pergi sekarang. Dia tahu kita menemukan kepalanya." Belum sempat mereka berbuat apa-apa, terdengar suara mengerikan di belakang mereka. Suara parau, namun jelas. "Itu kepalaku. Serahkan kepadaku. Sekarang." Mereka menoleh, dan benar saja, pocong Bagas berdiri di seberang rumpun bambu. Tubuhnya bergetar, kain kafannya berlumuran darah basah, dan di tangannya sudah tidak ada kepala lagi. Dari lubang leher kosongnya keluar suara erangan panjang, membuat semua orang menutup telinga. Fadil langsung jatuh tersungkur, menangis. "Ustadz, kita mati semua." Namun Ustadz Mahfud tetap berdiri. Ia memeluk tengkorak itu erat, membaca doa sekeras mungkin. Pocong Bagas maju perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah segar di tanah. Matanya yang kosong seperti menyala merah. "Aku ingin kepalaku, sambungkan kepalaku, atau kalian semua akan kubawa mati." Suasana kacau. Pak Karyo hampir lari, tapi Pak Darto menahan lengannya. "Kalau kita kabur, kita tidak akan pernah lepas darinya." Ustadz Mahfud terus membaca doa. Suaranya semakin keras hingga pocong itu berhenti beberapa meter dari mereka. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Suara seperti kereta melintas semakin nyata. Bau anyir darah semakin menusuk. Pocong itu menjerit panjang. Kepalanya yang busuk tiba-tiba muncul sendiri dari tanah, melayang menuju tubuhnya. Semua orang menjerit ketakutan karena kepala itu berputar di udara, lalu menghantam dada Ustadz Mahfud. Namun anehnya, kepala itu tidak menempel ke tubuh Bagas, melainkan menempel di pelukan Ustadz Mahfud. Pocong itu meraung marah, kain kafannya robek-robek, lalu menghilang sekejap mata, meninggalkan bau busuk dan hawa dingin yang menusuk. Semua orang terdiam, hanya suara napas tersengal terdengar. Kepala Bagas kini benar-benar ada di tangan mereka. Berarti, benar, kepala ini harus kita makamkan kembali bersama jasadnya, ujar Ustadz Mahfud dengan wajah pucat, keringat dingin mengucur deras. Namun jauh di dalam hati mereka, semua tahu satu hal, Bagas tidak akan membiarkan itu terjadi begitu saja. Kepala Bagas kini berada di tangan Ustadz Mahfud. Bau busuknya menusuk hidung, membuat Juna dan Fadil muntah di tepi rel. Pak Darto menutup hidung dengan kain, sementara Pak Karyo terus gemetar tak berani menatap langsung. Mbah Wiryo menitikan air mata, wajahnya penuh penyesalan. "Seharusnya dulu kami mencari kepalanya," lirih Mbah Wiryo. "Sekarang arwah Bagas tersiksa karena kelalaian kami." Ustadz Mahfud, meski wajahnya pucat, masih tegas. "Kita tidak boleh menunda lagi. Kepala ini harus dimakamkan kembali bersama jasadnya. Malam ini juga, sebelum arwah itu kembali, mereka pun kembali ke desa dengan kepala Bagas dibungkus kain putih seadanya." Langkah mereka berat, setiap saat mereka merasa diikuti. Sesekali terdengar suara ranting patah atau desiran angin yang membawa aroma darah anyir. Sesampainya di musala, mereka meletakkan kepala itu di atas kain kafan bersih. Lampu teplok berkelip-kelip, cahayanya goyah
seperti hendak padam. Warga yang tersisa berdatangan melihat dengan wajah ngeri. Beberapa perempuan menutup wajah dengan kain, anak-anak menangis ketakutan. "Ya Allah," bisik seorang ibu. "Benarkah itu kepala Bagas?" Kepala itu tampak jelas. Tengkorak yang sebagian dagingnya masih melekat, matanya bolong, dan mulutnya terbuka seakan ingin berbicara. Bau busuknya membuat semua orang mual. Ustadz Mahfud berdiri di depan jamaah. "Malam ini kita akan gali kuburan Bagas dan satukan kembali kepalanya. Semoga arwahnya tenang. Tapi ingat, kita harus kuat. Kalau dia muncul lagi, jangan lari. Bacalah doa sekuat hati." Menjelang tengah malam, rombongan kecil menuju pemakaman desa. Hujan sudah reda, tapi kabut tebal turun, menutupi pandangan. Suasana pemakaman begitu menyeramkan. Pohon-pohon besar berderak dan suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Mereka menggali makam Bagas yang berada di ujung pemakaman. Tanahnya masih lembek karena hujan. Setiap cangkul menghantam tanah, suasana makin mencekam. Fadil yang memegang lampu teplok berulang kali gemetar. Cahaya goyah membuat bayangan mereka menari di nisan. Akhirnya mereka menemukan jasad Bagas. Kain kafannya sudah rapuh, tubuhnya hancur, namun masih bisa dikenali. Bau busuk semakin menyengat. Kepala yang dibawa Ustadz Mahfud perlahan didekatkan ke tubuh itu. "Bismillah, semoga ini jalan tenangmu Bagas," ucap Ustadz Mahfud. Namun sebelum kepala itu menyentuh tubuh, tanah di sekitar makam tiba-tiba berguncang hebat. Angin kencang berhembus, lampu teplok padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Dari dalam liang lahat terdengar suara jeritan panjang, membuat semua orang menutup telinga. "Jangan sentuhkan kepalaku." Suara itu menggema dari dalam tanah. Lalu sosok pocong Bagas meloncat keluar dari liang lahat yang mereka gali sendiri. Tubuhnya tinggi, kain kafannya robek-robek, darah mengucur dari seluruh tubuhnya. Kepalanya tidak ada, hanya lubang hitam menganga di lehernya. Ustadz Mahfud terjatuh, kepala yang dibungkus kain terlepas dari pelukannya. Kepala itu berguling ke tanah, lalu berhenti tepat di kaki pocong. Seolah ada magnet, kepala itu melayang perlahan naik, mendekat ke tubuh pocong. "Ya Allah," jerit Pak Karyo, wajahnya putih pasi. Dengan suara menggelegar, pocong itu menempelkan kepalanya kembali ke lehernya. Suara krek mengerikan terdengar, tulang dan daging yang sudah busuk menyatu kembali. Darah segar muncrat dari lehernya, membasahi tanah. Kini Bagas berdiri lengkap, tubuh dan kepalanya menyatu. Matanya menyala merah, mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi hitam. "Aku sudah kembali dan kalian semua akan menemaniku." Suasana kacau balau. Juna dan Fadil langsung kabur, berlari membabi buta keluar dari pemakaman. Pak Karyo terjatuh, kakinya terkilir, hanya bisa merangkak sambil menjerit. Mbah Wiryo pingsan di tempat, tubuhnya lunglai. Pak Darto mencoba menarik Ustadz Mahfud yang masih membaca doa keras-keras. Namun suara doa itu tenggelam oleh jeritan Bagas yang menggema di seluruh pemakaman. Pocong itu melompat ke arah mereka. Gerakannya cepat dan tidak masuk akal. Ia menubruk Pak Karyo dan dengan sekali sentakan leher Pak Karyo patah. Tubuhnya terkulai, matanya masih terbuka lebar menatap kosong. "Allahu Akbar!" teriak Ustadz Mahfud, air matanya berlinang. Ia tahu arwah Bagas kini bukan sekadar gentayangan. Ia sudah menjadi makhluk penuh dendam, haus jiwa manusia. Malam itu, pemakaman berubah menjadi neraka. Fadil yang berlari jatuh di kuburan lain, kepalanya terbentur batu nisan hingga tak bangun lagi. Juna yang berhasil keluar dari pagar pemakaman menjerit karena melihat sosok pocong Bagas muncul di hadapannya lagi, meski seharusnya masih berada di dalam.
Kemanapun kalian lari, aku akan ikut. Suara Bagas bergema di seluruh desa. Akhirnya, Ustadz Mahfud memutuskan satu hal. Kita harus bakar jasadnya. Kalau tidak, dia akan terus bangkit. Pak Darto dengan tangan gemetar mengambil obor yang mereka bawa, lalu menyalakannya kembali. Mereka berdua mendekati jasad Bagas yang kini tertawa keras. Suara tawanya bercampur tangisan dan jeritan, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Namun, sebelum obor menyentuh kain kafan, pocong itu menghilang seketika. Angin berhenti, malam kembali sunyi. Hanya tersisa jasad-jasad warga yang terbujur kaku di sekitar kuburan. Ustadz Mahfud dan Pak Darto terdiam, tubuh gemetar. Mereka sadar, Bagas belum selesai. Ia hanya menunggu saat yang lebih tepat untuk menuntut semua jiwa di desa Wonoasri. Malam itu, suasana desa Wonoasri semakin mencekam. Setelah kejadian di pemakaman, kabar kematian Pak Karyo, Fadil, dan beberapa warga lainnya membuat desa seakan kehilangan harapan. Orang-orang memilih mengemas barang seadanya, meninggalkan rumah yang telah mereka huni sejak lahir. Jalan tanah yang biasanya ramai, kini sepi. Hanya terdengar suara roda gerobak dan tangisan anak-anak yang dipaksa pergi. Bahkan, ayam dan kambing dibiarkan begitu saja karena warga tak ingin tinggal semenit lebih lama. Ustadz Mahfud berdiri di depan musala yang kini kosong. Ia melihat satu persatu warga meninggalkan desa. Hanya tersisa beberapa orang. Pak Darto yang keras kepala, Mbah Wiryo yang sudah terlalu tua untuk pergi, serta Juna yang kini trauma dan tak sanggup berkata banyak. "Ustadz, kita tidak bisa melawan Bagas," kata Pak Darto dengan suara parau. "Semakin kita melawan, semakin banyak nyawa melayang. Mungkin memang lebih baik kita pergi." Namun, Ustadz Mahfud menggenggam Al-Quran di tangannya erat-erat. Kalau semua pergi, desa ini akan mati. Dan arwah Bagas akan tetap gentayangan mengejar kita kemanapun. Percayalah, melarikan diri bukan jawaban. Mbah Wiryo yang duduk di kursi bambu menghela napas panjang. "Aku tahu, arwah Bagas hanya ingin tenang. Tapi sekarang dia sudah bukan Bagas lagi. Dia sudah jadi makhluk dendam, menolak ketenangan, menolak doa." Tepat tengah malam, suara itu kembali terdengar. Suara lonceng kereta api dari kejauhan, padahal jalur rel sudah lama tidak digunakan. Suara roda besi berderit seperti menabrak rel berkarat. Suara itu diiringi bau anyir yang menusuk, membuat perut mual. "Dia datang lagi," bisik Juna. Tubuhnya gemetar. Benar saja. Dari arah pemakaman, sosok pocong Bagas muncul. Kali ini, kepalanya sudah menyatu dengan tubuhnya. Namun lehernya masih berlumuran darah, matanya merah menyala, dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara jeritan panjang. "Aku masih lapar. Kalian belum cukup." Satu persatu rumah warga yang sudah kosong diketuk olehnya. Pintu-pintu terbuka sendiri, meski tak ada orang di dalam. Pocong itu masuk, lalu keluar lagi dengan suara tawa menggema, seakan sedang memastikan bahwa desa ini benar-benar sudah miliknya. Pak Darto berusaha menahan napas, namun pocong itu tiba-tiba melompat ke halaman musala. Tubuhnya melayang dan ia menatap Ustadz Mahfud dengan sorot mata tajam. "Kau yang mencoba mengubur kepalaku." Suaranya berat, bergema. "Sekarang kau yang harus menemaniku di rel kereta." Ustadz Mahfud membaca ayat kursi keras-keras. Suaranya bergetar, tapi tegas. Pocong itu meraung, seakan kesakitan, namun tidak hancur. Justru tubuhnya makin membesar, setinggi pohon kelapa. Kain kafannya berkibar seperti sayap, dan darah terus menetes ke tanah. Pak Darto mencoba menyerang dengan obor, tapi dalam sekejap pocong itu menubruknya. Tubuh Pak Darto terhempas ke dinding musala. Darah muncrat dari mulutnya
nyawanya seketika melayang. "Darto!" teriak Ustadz Mahfud, air matanya jatuh. Mbah Wiryo yang sudah rentah hanya bisa pasrah. "Sudah saatnya aku menebus dosa," katanya lirih. Ia berjalan tertatih, berdiri di depan pocong itu. "Bagas, kalau memang kau marah, ambil nyawaku. Jangan ganggu yang lain." Pocong itu berhenti. Lalu, dengan kecepatan mengerikan, ia meraih Mbah Wiryo, menghantamkan tubuh renta itu ke tanah. Tulang belulangnya hancur seketika. Darah menggenangi halaman musala. Kini hanya tersisa Ustadz Mahfud dan Juna. Bocah itu bersembunyi di balik mimbar musala, menangis ketakutan. Ustadz Mahfud tahu inilah akhir yang harus ia hadapi. "Aku tidak takut padamu, Bagas," teriaknya. "Allah lebih besar dari dendamu." Ia mengangkat Al-Quran tinggi-tinggi, membaca doa dengan suara lantang. Pocong itu meraung, mendekat, lalu menubruk dengan kekuatan penuh. Suara ledakan keras menggema, seperti tabrakan kereta di rel. Angin kencang menerpa, kaca-kaca musala pecah, atapnya terangkat. Setelah itu, sunyi. Keesokan paginya, desa Wonoasri benar-benar kosong. Tidak ada lagi suara ayam, tidak ada lagi tawa anak-anak, tidak ada lagi orang yang berladang. Semua rumah terbuka, namun tak berpenghuni. Seorang penduduk desa tetangga yang penasaran memberanikan diri datang. Ia mendapati musala penuh bercak darah, dan di tengah-tengahnya hanya ada Al-Quran yang terbuka, berlumuran tanah dan darah. Tidak ada tanda-tanda Ustadz Mahfud maupun Juna. Namun, sejak hari itu, setiap malam, orang-orang desa tetangga mengaku mendengar suara kereta lewat di jalur rel yang sudah lama mati. Dan di tikungan dekat jembatan tua, sering terlihat sosok pocong dengan kepala terkulai menatap siapapun yang berani mendekat. Desa Wonoasri kini tinggal legenda. Orang-orang percaya siapapun yang berani bermalam di sana akan didatangi pocong Bagas yang terus mencari teman untuk menemaninya di rel kereta. Malam kembali sunyi, namun teriakan warga masih terngiang di udara. Pocong tanpa kepala itu hilang tanpa jejak. Tapi ingat, ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu malam berikutnya. Dan siapa tahu, nama yang ia bisikkan adalah namamu.